Sebelum mulai Dhamma Talk acara Dhamma malam ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna dengan usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia. Memiliki diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya atau supremasi atau keunggulan, Dhamma, pengetahuan yang merupakan jalan menuju Nibbana, Yasa, terkenal, termasyhur dan banyak pengikut, Siri, penampakan atau penampilan mulia, Kama, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan, dan Payata, perhatian yang tekun. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam semuanya ya. Sukihoto, salam metta. Ya, hari ini hari apa sih? Selasa ya. Selasa ya. Hari Selasa ya, tanggal 7 Mei di Wihara Dhammagiri Pupuan, Bali. Kita akan memberikan ceramah Dhamma yang diambil dari Nandiya Sutta. Nandiya Sutta dari Sangyutta Nikaya. Ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya, untuk lebih memperjelas lagi saja. Yang Dhamma Talk kemarin Bante menjelaskan tentang 4 poin ya kan, Sada, Sila, Caga, dan Panya. Itu adalah kualitas-kualitas kebajikan yang perlu kita perkuat ketika kita melakukan kebaikan. Ya, bisa diulang. Sada, Sila, Caga, dan Panya. Ya, jadi sekali lagi setiap kita bikin kebajikan ini harus kita perkuat ya, 4 hal ini, karena ini akan sangat bermanfaat. Dan kualitas ini Buddha menjelaskan di berbagai tempat, istilahnya di berbagai teks. Ternyata nggak hanya misalnya cuma berdana saja, nggak hanya cuma jaga sila saja, nggak hanya cuma misalnya meditasi saja, kira-kira seperti itu. Nggak cuma misalnya volunteer service saja, nggak cuma hanya misalnya pelimpahan jasa saja, tapi muatan-muatan dalam kebajikan itu pun kita perlu isi. Salah satunya adalah yaitu tadi Sada, Sila, Caga, dan Panya. Nah, di dalam Nandiya Sutta ini diperjelas lagi bagaimana yang dikategorikan sebagai sada. Ya, sada. Nah,
Uh, di sini pada saat itu ya, di dalam Nandiya Sutta ini saat itu Buddha ada di Taman Nigroda. Di Taman Nigroda di Kapilawatu. Ya, di sana Buddha bertemu dengan Nandiya, orang Sakya. Ya, karena di Kapilawatu ini kan suku Sakya. Ya, tempat asalnya Buddha bisa dikatakan. Dan Nandiya ini mendekati Sang Bhagawa lalu memberikan hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi, lalu berkata kepada Buddha, ya, dan dia bertanya, yang mulia, ketika 4 faktor memasuki arus atau yang dibilang Sotapatiyangga ini sepenuhnya tidak ada dalam diri seorang siswa mulia, apakah siswa mulia itu adalah seorang yang berdiam dengan lengah? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, apa 4 faktor memasuki arus atau Sotapatiyangga ini? Ya. Nah, yang ternyata 4 faktor ini adalah yang tadi kita sebut, yaitu Sada, Sila, Caga, dan Panya. Ya. Nah, lalu kalau misalnya seseorang tidak ada dalam dirinya 4 faktor ini, apakah dia dibilang lengah? Bisa dikatakan seperti itu. Apakah dia lengah? Ya, atau tidak waspada? Atau pamada? Bukan apamada, tapi pamada. Lalu Buddha menjelaskan lebih lanjut bahwa Nandiya, aku katakan bahwa seseorang yang dalam dirinya keempat faktor Sotapatiyangga ini tidak ada adalah orang luar atau seorang yang berada dalam kelompok duniawi. Ya, putujana bisa dikatakan. Ya. Jadi dalam kelompok putujana. Tetapi Nandiya dikatakan aku katakan bahwa seorang yang dalam dirinya keempat faktor memasuki arus sepenuhnya tidak ada adalah orang luar atau seorang yang berada dalam kelompok kaum duniawi. Nah, tetapi Nandiya, sehubungan dengan bagaimana seorang siswa mulia dengan seorang siswa mulia atau seorang murid adalah seorang yang berdiam dengan lengah dan seorang yang berdiam dengan tekun atau dengan kewaspadaan. Jadi ada ketika seseorang memiliki 4 ini, dia bisa jadi dikategorikan sebagai lengah atau tekun atau penuh kewaspadaan. Nah, bagaimana kategorinya? Bisa dikatakan seperti itu. Ketika ada bisa dibilang ketika 4 poin ini tidak ada, yaitu Sada, Sila, Caga, dan Panya ini tidak ada, ini bisa dikategorikan sebagai orang luar, ya, atau putujana. Putujana ya orang manusia biasa, umat awam biasa. Nah, ketika putujana ini memiliki 4 faktor ini, ada kategori lagi dia lengah atau tidak waspada. Dia lengah atau dia penuh kewaspadaan. Dia pamada atau apamada dalam bahasa Palinya. Pamada itu lengah, tidak waspada. Apamada itu waspada, tidak lengah. Nah, bagaimana kategorinya? Ya. Bisa tangkap nih ya ininya ya. Oke. Lalu Buddha menjelaskan bahwa ya baik Buddha ya,
baik yang mulia. Nandia menjawab, lalu Buddha menjelaskan seperti ini. Bagaimanakah seorang yang berdiam dengan lengah? Pamada. Ya. Kalau Bante kata dalam mengambil sila kan apamadena sampadeta, selalu katakan berjuanglah dengan penuh perhatian, berjuanglah dengan penuh kesadaran atau dengan kewaspadaan. Nah, di sini apa yang dibilang dengan lengah berarti pamada. Bagaimana yang dibilang dengan pamada ini sendiri atau lengah? Nah, dikatakan bahwa seorang yang dibilang lengah adalah mereka memiliki keyakinan kepada Buddha, ya, keyakinannya seperti yang kemarin, ya, itipiso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawa. Artinya dia punya sada sebagai dasarnya, sebagai landasannya kepada Buddha, ya. Lalu dia puas dengan keyakinan yang kuat tersebut kepada Buddha. Dia puas, tapi dia akhirnya karena keyakinan yang kuat ini, dia puas dengan keyakinan kuat pada Sang Buddha. Dia tidak berusaha lebih lanjut dalam keterasingan siang hari, juga tidak dalam keheningan malam hari. Ya, ketika ia berdiam dengan lengah demikian, maka tidak ada kegembiraan. Artinya dia ya cuma yakin saja, lalu enggak berusaha berjuang. Ya, ini sepertinya enggak termasuk Anda saat ini begitu retret, kan Anda siang malam ini berjuang. Ya, jadi selagi retret Anda aman, termasuk apamada. Bangun pagi-pagi gitu kan. Ya, kira-kira nanti kalau setelah retret nggak tahu nih ya. Anda yakin punya sada, tapi ya udah malas meditasi pastinya. Gitu. Nah, ketika retret masih aman, makanya cocok ya. Biasa katakan kondisi ini untuk kita semua di sini. Dia bilang ini menunjukkan bahwa nggak cuma hanya punya keyakinan yang kuat, tapi bentuk aplikasi dari keyakinan itu adalah berusaha lebih lanjut dalam keterasingan. Ya, keterasingan, nekama. Ya, di sini ya, dalam nekama itu sendiri ya. Oke, ya, dalam keterasingan atau nekama, seperti Anda, seperti kita semua di sini. Saat ini kita mengasingkan diri dari dunia luar, bisa dikatakan. Nah, dan Anda berusaha dengan tekun. Nah, kalau yang dibilang lengah, dia tidak berusaha lebih lanjut dalam keterasingan di siang hari, juga tidak dalam keheningan malam hari. Ya, mungkin saja dia dihajar sama kilesa, males lah atau gimana lah, khawatir lah atau bagaimana lah, dia nggak mau berusaha lebih lanjut. Nah, ketika ia berdiam dengan lengah demikian, maka tidak ada kegembiraan. Ya, ketika tidak ada kegembiraan, maka tidak ada sukacita. Ketika tidak ada sukacita, maka tidak ada ketenangan. Ketika tidak ada ketenangan, maka dia akan berdiam dalam penderitaan. Ya, ketika ia berdiam dengan lengah demikian, maka tidak ada kegembiraan. Bante ulang. Lalu ketika tidak ada kegembiraan, maka tidak ada sukacita. Ketika tidak ada sukacita, maka tidak ada ketenangan. Ketika tidak ada ketenangan, maka ia berdiam dalam penderitaan. Nah, ini sistematisnya
satu faktor mental akan berhubungan dengan faktor mental yang lain, satu keadaan akan berhubungan dengan keadaan yang lain. Anda bisa lihat Buddha bisa menjelaskan ini semua ya. Ketika dia lengah dalam keterasingannya, maka tidak akan muncul kegembiraan. Ketika nggak ada gembira, maka tidak ada sukacita. Ya, ketika tidak ada sukacita, maka tidak ada ketenangan. Ketika tidak ada ketenangan, maka ia akan berdiam dalam penderitaan. Ya, di sini poin-poin ini selalu Buddha menjelaskan dengan secara sistematis gitu ya. Tasa ewang pamatasa viharato pamojang nahoti pamoje asati piti nahoti. Nah, di sini kegembiraan pamoja, piti sukacita, nahoti enggak ada. Piti ya asati pasadi nahoti. Ketika enggak ada sukacita, maka pasadi enggak ada, ketenangan enggak ada. Pasadia asati, ketika enggak ada batinnya enggak tenang, maka dia akan diam dalam penderitaan. Dukang viharati, diam dalam penderitaan. Ya. Lalu berikutnya, ketika pikiran yang menderita, maka tidak akan terkonsentrasi. Ya. Ketika pikiran tidak terkonsentrasi, maka fenomena-fenomena tidak teramati. Maka dia dikenal sebagai seorang yang berdiam dengan lengah. Itu dikategorikan. Benar nggak? Kalau badan lagi sakit-sakit emang bisa konsentrasi. Iya, ya kan, nggak tenang jadinya kan, susah buat konsentrasi. Nah, kira-kira maka kita nggak tahu, nggak bisa mengamati napas seperti ini, napas seperti itu, karena ya menderita, bisa dikatakan menderita juga di sini. Ya bisa saja gelisah, khawatir, atau lagi dihajar sama kilesa, maka kita nggak bisa berkonsentrasi. Makanya penting untuk menenangkan pikiran kita dalam meditasi. Nah, pikiran yang tenang itu salah satu faktornya adalah ya ada kebahagiaan di sana. Jadi kita harus happy dalam melakukan sesuatu yang kita lakukan ini sendiri. Artinya kita mengerti tujuan latihan kita. Nah, untuk bisa jadi happy, kita penuh waspada, lakukan lagi terus berjuang. Masa sih nggak bisa gitu, kira-kira gitu kan. Nah, itu yang dibilang hidup dalam apamada, kewaspadaan. Nah, ini yang dibilang pamada, lengah. Rentetannya akan ke sana. Ketika kita tidak berjuang dengan baik, gitu ya, tidak berjuang, ya nggak akan bisa mencapai ke sana. Sekali lagi, ya. Maka Bante selalu katakan nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Pasti bisa. Cuma memang cepat atau lambat saja ya. Hanya masalah proses, sekali lagi. Nah, ini juga Buddha menjelaskan ini untuk meyakinkan kita gitu. Buddha adalah seorang motivator yang unggul. Kalau Anda bisa mempelajari semua ininya Buddha selalu memberikan penilaian yang objektif. Ya, dengan segala sesuatunya, kalau kondisinya pas, semuanya pasti bisa, semua akan terjadi. Nah, ini Buddha menjelaskan bagaimana ketidakberhasilan terjadi karena satu faktor di awal, kelengahan. Ya kan? Karena kelengahan, karena tidak mau berusaha. Dia punya sada, dia punya potensi, dia punya nilai-nilai baik, tapi tidak dilanjutkan. Ya. Tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya, nilai-nilai itu sendiri. Mau dibilang istilah orang sekarang mungkin no action talk only, NATO. Nah, saya punya sada, yakin, tapi nggak berjuang, nggak waspada. Nah, bisa dikatakan ya mungkin pintar teori saja, mungkin saja,
tahu banyak teori tapi nggak praktekin. Bisa juga seperti itu. Nah, itu salah satu dia lengah dari sisi pati variasinya dari sisi praktek. Bisa dikatakan bagaimana dia misalnya dia tidak merasakan, tidak punya pengalaman bagaimana ngatasin sakit dalam meditasi. Dia tidak bisa, nggak punya pengalaman secara langsung bagaimana menghadapi pikiran yang kesana kesini dalam meditasi. Saya harus bagaimana nih? Kira-kira seperti itu. Dia nggak punya pengalaman bagaimana ketika rasa malas nyerang dalam meditasi, rasa kantuk nyerang dalam meditasi, ya kan? Kalau nggak praktek, kalau nggak langsung, nggak ngerti kan. Oh, ketika Anda sudah praktek ngerti, oh, begitu penuh perjuangannya saya, ya kan, untuk terus menghalau semua halangan untuk mencari solusi. Nah, bagaimana berikutnya supaya saya bisa lebih baik lagi. Nah itu dalam meditasi. Ya, jadi dengan terus berusaha Anda akan dapat pengalaman sesungguhnya. Anda akan menambah banyak hal. Anda akan tahu banyak hal sehingga akan mengerti banyak hal juga. Sehingga Anda akan mendapatkan pengalaman itu sendiri. Maka dikatakan pengalaman itu berharga. Betul enggak? Anda setuju enggak meditasi ini lebih capek dari kerja ya? Pada duduk diam aja badannya sakit-sakit. Logikanya di mana gitu. Ya kan? Kalau nggak ngalamin langsung, Anda nggak yakin. Meditasi kan enak, diem, tenang, iya. Makanya banyak orang di awal-awal bilang, saya mau meditasi, mau menenangkan pikiran saya. Ya silakan aja coba. ya lihat, Anda bisa stres kalau nggak bisa ngontrol pikiran ya. Nah itu banyak kan umum seperti itu kan, nggak taunya sakitnya, malesnya, ngantuknya mesti dihajar. Belum lemesnya gitu ya, aduh, kalau udah lemes, udah low band, gimana mau konsentrasi, udah begitu nunggu waktu lama lagi, aduh. Ya itulah perjuangan kan. Nah itu. Nah inilah seninya ya. Karena mengalami langsung ya kita bisa mengetahui proses itu sendiri. Nah, makanya terus berusaha. Nah, mereka yang dibilang lengah adalah mereka yang punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma ataupun Sangha tapi tidak mau berjuang, sekali lagi. Nah, tidak mau berjuang sehingga mereka tidak ada kegembiraan ya kan di sana, sehingga ya runtutannya lagi tadi karena nggak gembira mereka jadi akhirnya ujung-ujungnya pikirannya tidak terkonsentrasi. Karena pikirannya tidak terkonsentrasi maka fenomena-fenomena tidak teramati. Nah itulah seorang yang berdiam dengan lengah ya. Mudah-mudahan Anda nggak termasuk lah ya saat ini ya, karena Anda kan berjuang. Ya setidaknya itu ya. Jadi dengan cara yang sama yaitu ya ini pada siswa memiliki keyakinan kuat pada Dhamma juga Sangha. Nah juga di sini faktor berikutnya mereka memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia, tidak rusak dan mengarah pada konsentrasi. Ya, ini yang bagi yang lengah. Puas dengan moralitas yang disenangi para mulia itu, ia tidak berusaha. Ya, berikutnya sama, dia punya sada yang kuat juga pada Dhamma dan juga Sangha, dan dia juga jaga silanya dengan baik, menjalankan silanya dengan benar. Tapi sekali lagi ya dia tidak berusaha lebih lanjut dalam keterasingan di siang hari, juga tidak dalam keheningan malam hari ya. Nah akhirnya sekali lagi maka tidak ada kegembiraan, lalu yang lain sehingga akhirnya tidak ada konsentrasi dan akhirnya tidak bisa
melihat semua fenomena Dhamma, itulah seseorang yang berdiam dengan lengah. Ya, jadi faktor sada, punya sada tapi tidak bisa mengaplikasikan sadanya dengan baik, itu juga kelengahan. Punya menjalankan sila dengan baik tapi tidak berusaha diterjemahkan, diaplikasikan dengan baik, juga faktor-faktornya itu, kekuatannya itu atau potensinya itu juga dikategorikan sebagai kelengahan. Nah, inilah hebatnya Buddha. Buddha menjelaskan dasarnya, lalu didorong sedikit. Nah, Anda udah tahu kan nih? Udah tahu kategori mana yang lengah, mana yang tidak lengah. Anda sudah masuk memori Anda nih. Oh, kalau saya nggak praktek, saya jaga sila. Tapi saya nggak praktek, wah saya lengah dong. Nah, ya kan? Ada catatan itu. Ini akan menggugah hati Anda. Wah, berarti saya kategori lengah. Enggak lah, saya mau praktek. Nah, hebatnya Buddha. Didorong terus. Makanya harus bertahap ya. Nah, oke. Itulah yang dikategorikan yang berdiam dengan lengah. Lalu bagaimana seseorang yang berdiam dengan tekun atau dengan kewaspadaan? Apamada kategorinya. Apamada wihari hoti idanandia arya sawako bude aweca pasadena. Jadi bude aweca pasadena itu keyakinan yang kuat terhadap Buddha. Seorang yang memiliki keyakinan kuat pada Sang Buddha, ya, seperti yang kemarin, ya, yang waktu dia matok yang lalu, yaitu piso bagawa arahang sama sambudo wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manosanang budo bagawa. Nah, dia punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha, lalu tidak puas dengan keyakinan yang kuat kepada Buddha itu, ia berusaha lebih lanjut dalam keterasingan siang hari dan juga dalam keheningan malam hari. Ya, ia lebih lanjut dalam keterasingan siang hari dan dalam keheningan malam hari. Ya. Lalu berikutnya, ketika dia dengan tekun berdiam dengan tekun dengan penuh kewaspadaan demikian, maka kegembiraan muncul. Ya. Ketika ia gembira, maka sukacita muncul. Ya, di sini pamoja, ya, gembiranya balinya pamoja, sukacitanya di sini piti. Dikatakan di sini tasa ewang apamatasa wiharato pamojang jayati. Pamojang jayati, maka dengan kewaspadaan itu kegembiraan muncul. Pamuditasa piti jayati, ketika ia gembira maka sukacita muncul, piti jayati. Ya, berikutnya piti masa kayo pasambati, ketika pikiran yang ketika pikiran yang terangkat oleh sukacita, maka batin jasmani akan tenang. Ya, ketika pikirannya jadi tenang, seorang bisa mengalami kebahagiaan. Ya. Seorang bisa mengalami kebahagiaan. Ketika pikiran bahagia, itu akan menjadi terkonsentrasi. Ketika pikiran terkonsentrasi, maka fenomena-fenomena akan bisa teramati. Karena fenomena-fenomena teramati, maka ia
Seorang yang tenang dalam jasmani akan mengalami kebahagiaan. Pikiran dari seorang yang berbahagia akan menjadi terkonsentrasi. Ketika pikiran terkonsentrasi, maka fenomena-fenomena bisa teramati. Karena fenomena teramati, maka dia dikenal sebagai seorang yang berdiam dengan tekun atau kewaspadaan. Ya, ketika pikiran Anda tenang, Anda akan bisa tahu, oh ini napas. Oh ini napas masuk, ini napas keluar. Oh ini napas kasar, ini napas halus. Oh ini napas panjang, ini napas pendek. Kira-kira seperti itu. Anda akan bisa mengamati semua fenomenanya dengan baik. Oh ini pikiran mengembara. Oh ini sensasi panas. Oh ini sensasi yang lain. Oh ini keras. Oh ini misalnya ini halus lembut. Dengan tenang Anda akan bisa mengamati itu dengan baik. Nah, apalagi dengan terkonsentrasi, ya, maka fenomena-fenomena teramati. Nah, dengan begitu Anda terus mengabaikan semua fenomena itu, hanya mengetahui napas masuk napas keluar saja, ya, maka konsentrasi Anda akan terbentuk. Kira-kira seperti itu, ya. Di sini runtutannya, sekali lagi, secara sistematisnya semua fenomena-fenomena Dhamma akan bekerja. Makanya kalau kita mengamati ini, ketika satu Dhamma bergerak, maka Dhamma yang lain juga akan mengikutinya. Nah, Anda harus yakini ini, ya. Karena nggak mungkin kita atur-atur begini, kayak kita mau habis ini harusnya begini, harusnya sebegini. Ini sudah ada mekanismenya sebenarnya. Yang penting Anda jalanin aja dengan baik. Semuanya akan bekerja dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu yang harus kita yakini. Makanya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu juga harus kita perkuat. Ya sudah. Istilahnya makanya Guru Bante selalu katakan, kerja dulu, jangan ngarepin gajian gitu. Maunya hasil terus gitu. Ini Bante nggak maju-maju saya meditasinya, jadinya mau ngarepin maju terus itu. Kerja aja dulu. Masalah hasil nanti, kalau kerja benar pasti digaji nantinya gitu. Ya itu terus saja. Nah, oke, inilah yang dibilang berdiam dengan tekun atau dengan penuh kewaspadaan, ya. Dengan cara yang sama, dia juga punya keyakinan yang kuat pada Dhamma dan juga Sangha. Lalu dia juga seorang ini memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia, tidak rusak, ya. Dan moralitas ini mengarah menuju konsentrasi. Nanti sudah jelaskan bagaimana sila itu bisa mendukung konsentrasi seseorang, ya, karena kebajikan yang luar biasa yang dihasilkan ketika seorang menjalankan silanya, maka pikirannya itu akan penuh kebahagiaan, kegembiraan, karena banyak kusala cita yang dihasilkan di dalam pikiran seseorang. Seorang yang penuh kegembiraan, balik lagi, dia akan ada kegiurannya, ada pitinya. Seorang yang piti itu akan batinnya fleksibel. Seorang yang batinnya fleksibel itu akan mudah tenang. Seorang yang mudah tenang akan mudah untuk berkonsentrasi. Nah, ini nyambung. Ya kan, seorang yang berkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Ini masalah sila, ya kan? Begitu juga ya, Anda punya sada dengan kegembiraan, poinnya di sana, ya kan? Pamoja piti pasadi, pasadi pasambati, sukang citang samadi, sukino citang samadiyati. Terus, ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa paham ini ya, kira-kira ya. Ini petunjuk yang sangat jelas dan sangat baik, dan itu akan berlaku di semua hal. Makanya kadang ya mungkin di umum juga sering ya, kalau kita mau ngerjain sesuatu yang kita bikin happy, bisa dikatakan, karena dengan begitu kita akan enak ngerjainnya ya. Ya kira-kira gitu. Makanya nikmatin
pekerjaan Anda, nikmatin napas Anda ya. Kira-kira ya, Anda harus happy dengan napas. Nah, Anda harus happy dengan objek meditasi Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lalu sekali lagi, tidak puas dengan moralitas yang disenangi para mulia, artinya di sini sadar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia juga punya sila. Dia menjalankan moralitasnya dengan baik. Dan tidak puas dengan itu, dia berusaha lebih lanjut dalam keheningan, dalam keterasingan di siang hari dan dalam keheningan malam hari. Ketika ia berdiam dengan tekun, kewaspadaan demikian, maka kegembiraan muncul dan sebagainya, sehingga fenomena teramati, maka ia dikenal sebagai seorang yang berdiam dengan tekun atau dengan kewaspadaan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, di sini di sutta ini menjelaskan tentang sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana aplikasi dalam menerjemahkan sada itu sendiri? Kita harus berjuang, kita harus tanpa lengah, gitu kan, berusaha. Ya balik lagi ini karena berhubungan dengan keterasingan, nekkhamma ya, meditasi itu sendiri bisa dikatakan. Nah, meditasi atau Anda ikut retret, Anda jaga sila, ini bentuk sada Anda sesungguhnya, disadari atau tidak disadari. Ada yang memang ya sengaja retret, niat retret, atau cuma sekedar ya yang penting ada retret di Bali, pergi aja deh. Ya kan, ini kan macam-macam niatnya kan, ya tapi oke juga. Nah, ini mendrive Anda ke sini gitu kan. Setidaknya ini muatan potensinya berbeda, tapi setidaknya sudah ada kecenderungan ke sana, tinggal ditambah saja kualitasnya ya. Nah, itu disadari atau tidak disadari ya, setidaknya Anda sudah punya potensi itu, punya sada dan juga Anda menjalankan sila. Ya, secara garis besar ya, sila Anda murni saat ini selama beberapa hari, selama retret ya, bisa dikatakan Anda enggak, istilahnya ya mungkin kesempatan untuk melanggarnya kecil. Ya mungkin nggak ada sama sekali, bisa juga, bisa dikatakan. Sehingga punya potensi ya sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga sila itu sendiri. Nah, ini potensinya. Dan Anda dalam kategori ini ya berdiam dengan tekun atau kewaspadaan atau appamada. Ya, oke. Itu yang dikategorikan bagaimana berdiam dengan lengah dan berdiam dengan tekun atau dengan penuh kewaspadaan. Ya, di situ jadi salah satu faktornya juga sada dan sila. Ya. Nah, ini berhubungan dengan sada. Berhubungan dengan sada. Ada 4 jenis sada. Ada 4 jenis sada secara ininya ya. Yang pertama itu agamana sada. Agamana sada, keyakinan yang jelas pada ajaran Buddha, dan ini yang dimiliki oleh para bodhisatta dan juga para Arya. Agamana sada ya. Yang kedua itu adalah adigama sada, keyakinan karena penembusan. Ya, keyakinan karena penembusan dengan merealisasi jalan Maggapala. Ya, ada jalan atau hasil atau buah, merealisasi Maggapala. Ya, ketika seorang mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, ya, ini adalah adigama sada. Kalau yang pertama itu bodhisatta dan juga sama Sambuddha, bisa dikatakan. Yang agamana sada.
Tapi bisa dikategorikan juga sebagai adigama sada juga, ketika seseorang sudah mencapai kebudahan itu sendiri. Ya, bisa di dalam dua kategori ini. Lalu yang ketiga adalah okapanasada, keyakinan yang sepenuhnya atau terang-terangan atau dengan tekad penuh. Keyakinan yang sepenuhnya atau terang-terangan atau dengan tekad penuh mempercayai dan bergantung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, keyakinan tak tergoyahkan atau acala terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan yang sangat penting ya untuk memenuhi komitmen terhadap 3 tahapan latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Dalam subkomentar Mahaparinibbana Sutta, keyakinan karena tekad atau ketetapan hati seperti menyelami dan masuk ke dalam kelandasan keyakinan, lalu muncul atau timbul dengan tingkah laku. Ya, lalu yang keempat, jenis sada yang keempat adalah pasada sada. Tanpa keinginan, berkomitmen dan menghormat pada ajaran Buddha. Juga tidak cukup kuat untuk tidak diselingi oleh keraguan. Dan menyukai atau masih menghormat ajaran dari guru-guru yang lainnya. Dan tidak dapat mendukung untuk memenuhi komitmen terhadap 3 tahapan latihan, walaupun dapat mendukung untuk melakukan persembahan yang luar biasa. Artinya sebagai donatur saja kira-kira. Ya, tidak untuk dalam praktek. Ya, untuk yang pasada sada itu sendiri. Nah, yang mana yang Anda? Minimal di retret ini Anda ada di okapanasada nih. Kan komitmen kan, ya, ngambil sila dengan baik, latihan sila, samadhi, dan panya. Retret ini Anda punya potensi itu, ya, okapanasada itu sendiri. Keyakinan yang sepenuhnya, terang-terangan dengan tekad penuh, ambil 8 sila. Kalau enggak dipulangin. Anda nggak ikutin jadwal, disuruh pulang sama Celi ntar. ya setidaknya okapanasada. Nah, makanya bisa dikatakan karena kondisi ya akhirnya kita bisa membuat potensi yang baik. Mungkin ada memang ada juga punya sada yang kuat, tapi putujana sangat sulit. Sadanya swing. Ada yang anginnya kemana, ya dia akan ikut. Anginnya kemana, dia akan ikut. Bisa dibilang seperti itu. Makanya yang lebih ini adalah okapanasada, sotapana. Tapi sotapana akhirnya masuk ke dalam kategori adigama sada, tanpa goyah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sada, ya, sebelumnya berarti udah bahas bahwa sada adalah faktor yang penting untuk diperkuat untuk menjadi sotapana, minimal sotapana. Ya. Sekarang kalau di luaran Anda mau komitmen jaga 5 sila Anda dengan baik. Anda komitmen kalau uposata, jalanin uposata Anda dengan baik sebagai upasaka upasika. Nggak ada jawaban. Ya kan, Anda komitmen jaga jalanin praktek sila, samadhi, dan panya. Suka kelupaan. Masih suka kelupaan, oke. Ya, itu makanya, ya kan, di sini. Ya, inilah tingkatan-tingkatan sada. Tingkatan-tingkatan sada yang perlu kita ketahui, pelajari, ya. Dan yang pasada sada ini banyak sekali.
yang dibilang Buddhis KTP ini, KTP-nya doang Buddhis. Ya kan, tapi nggak mau berkomitmen gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu, tanpa keinginan berkomitmen dan menghormat pada ajaran Buddha. Ya kan, kita bisa lihat kualitas sadar kita setelah kita mungkin puluhan tahun jadi pengikut Buddha, katanya gitu, jadi pengikut Buddha. Kualitas sadar kita bagaimana? Ya kan, inilah yang perlu kita improve. Ya kan, kenapa perlu? Karena ini balik lagi, seorang yang punya sadar akan, nah seperti di sini dikatakan dalam sub Mahaparinibbana Sutta, sub komentar, itu seperti menyelam, artinya sadanya ada dalam batin seseorang akan muncul dengan tingkah laku, lalu muncul timbul dengan tingkah laku. Ketika sada itu ada, sudah meresap, tingkah lakunya apa? Dia mau jaga sila dengan baik, dia mau praktek dhamma, dia pegang dhamma sebagai pegangan hidupnya, pedoman hidupnya, bisa dikatakan di sini. Karena yakin dengan penuh, memenuhi komitmen. Keyakinan sangat penting untuk memenuhi komitmen. Oke, saya sebagai upasaka upasika akan jaga 5 sila saya dengan baik. Saya sebagai upasaka upasika akan melaksanakan setiap hari uposata, akan melaksanakan uposata sila. Dikatakan seperti itu. Karena memang upasaka upasika itu memang judulnya adalah upasaka, artinya yang dekat dengan guru seharusnya. Ya, upasaka itu yang dekat dengan guru, artinya dekat dengan guru apa? Yang mempraktekkan ajarannya. Ya, Buddha mengajarkan dhamma. Dhamma salah satunya adalah sila. Ketika Anda misalnya sebagai upasaka tidak jaga sila, Anda nggak berkomitmen, ya kan? Ini nggak konsisten. Bagaimana dengan sada yang seperti itu? Nextnya, Anda mau ketemu ajaran Buddha lagi di kehidupan berikutnya dengan kualitas sada yang rendah, coba. Logis kan? Kira-kira kepengen nanti ketemu ajaran Buddha di kehidupan berikutnya, tapi praktek damanya nggak mau gitu. Gimana mau bikin potensi yang kuat, boleh dikatakan ya? Ya kan rata-rata begitu. Nanti dah mungkin saya ketemu Buddha Metteyya. Nanti Buddha Metteyya aja saya mencapai arahatnya nantinya gitu. Tapi sadanya kurang, sadanya lemah. Gimana mau ketemu? Gimana cantolannya gitu loh, ya kan? Gimana ada cantolannya, gimana ada guide-nya, gimana ada tempelannya. Ya, entah kalau seperti itu, entah kemana ya, entah berantah. Ya, itulah pengertian sada yang harus kita bangun ya. Ya, artinya sekali lagi pelaksanaan sila salah satu dasarnya. Kita mau berkomitmen terhadap ya dhamma itu sendiri. Sebenarnya praktek yang Buddha ajarkan itu adalah dimulai dari ini sila, samadhi, dan panya. Tapi kebanyakan orang maunya dari dana. Ya, dana saja yang kenapa? Paling gampang. Paling gampang, paling mudah, udah punya barang lempar, selesainya kasihin, selesai. Nggak ada komitmennya gitu. Ya enggak. Padahal dana ini, Buddha mengajarkan dana bagi mereka pemula bisa dikatakan, atau bagi yang kualitas batinnya itu masih kasar. Jadi untuk ngamplas kualitas batin yang kasar itu sendiri, supaya mereka punya meta, siap untuk menjaga sila dengan baik. Karena untuk pelaksanaan sila perlu dasar cinta kasih,
perlu dasar ya belas kasihan itu sendiri. Nah, dengan berdana diharapkan menumbuhkan rasa kebahagiaan atau rasa meta itu sendiri, karena dia bahagia ketika memberi, melihat kebahagiaan orang lain. Itu yang dipancing sesungguhnya, ya enggak? Nah, sekarang kalau logikanya, kalau kita ya umat Buddha, setelah jadi umat Buddha mungkin puluhan tahun cuma senangnya dana doang, berarti kemajuannya nggak signifikan, ya enggak? Anda stuck di sana. Berarti kalau mau dikategorikan, Dhamma nggak cocok buat Anda. Karena Dhammanya nggak bikin Anda maju, nggak jadi berkualitas. Pertimbangkan itu. Ya enggak? Ya, harusnya Dhamma akan memberikan manfaat bagi yang mempraktekannya. Dhammanya ada, makanya yang kemarin Bante katakan, ketika kita tidak berhasil dalam praktek Dhamma, jangan salahin Dhammanya. Dhammanya sudah sempurna, hanya mindset kita yang nggak sinkron, yang nggak sejalan, yang nggak selaras dengan muatan Dhamma itu sendiri. Berarti yang harus kita rubah adalah sudut pandang kita, atau mungkin saja kita punya mental block, karma masa lampau yang jadi penghalang kita untuk tidak bisa mempraktekkan Dhamma dengan benar, dengan baik, walaupun ada peluangnya. Bisa saja mental block itu menghalangi, atau ada karma penghalang, atau karma penghambat, bisa saja. Kira-kira seperti, makanya beruntung ketika kita semua ini bisa ketemu Dhamma yang murni. Nah, manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk membentuk potensi-potensi yang baik, membentuk potensi-potensi yang selaras dengan Dhamma itu sendiri, ya. Ya, kemajuan spiritual seseorang itu banyak faktor pendukungnya, banyak faktor juga penghalangnya. Kira-kira seperti itu. Makanya ketulusan dalam praktek Dhamma itulah yang akan membuat kita membuat potensi-potensi baik itu sendiri, yang akan nantinya membantu kita dalam praktek berikutnya, keselarasan dengan Dhamma. Ya, logisnya kalau kita praktek dengan benar, pasti jalannya akan mulus, logikanya. Karena Dhamma ini berbanding lurus. Berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan, berbuat buruk akan mendapatkan penderitaan. Ini berbanding lurus semuanya, kira-kira. Nah, kalau memang nggak ini, berarti ada sesuatu yang perlu kita rubah mindset, kita perbaiki dari sisi pengertiannya, dari sisi kebijaksanaannya, ya. Makanya Bante yakin dengan ini, dengan kata-kata nothing is impossible, sekali lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Makanya itulah ciri dari Dhamma, Buddha motivator yang unggul, sekali lagi, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini balik ke sini, ini adalah 4 jenis sada. 4 jenis sada yang perlu kita ketahui semua, kita perlu pelajari sebagai cerminan kita ada di mana posisinya. Ya, sekali lagi, dalam retret ini ya minimal Anda Okapana sada nih, minimal punya potensi ini. Anda berkomitmen untuk jaga sila, praktek samadhi, sila, samadhi, dan banyak selama retret, ya. Nah, Anda punya kesempatan. Di luaran setelah retret, Bante nggak jamin deh. Entah swing ini nih, Okapanas ini, terus saja, ya, fluktuatif ini. Misalnya Arya Uposatha, ada yang kondangan, Bante nggak bisa. Ada ntar repot. Sadanya kalah. Bisa dibilang, ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu 4 jenis sada. Makanya kita bisa paham yang mana-mana saja yang dalam ya, menghiasi latihan kita, ya. Jadi banyak faktor yang kita bisa pahami dengan baik. Oke.
Setelah meditator dengan tekun berlatih, dengan tekun, dengan penuh kewaspadaan, ya, dengan penuh kewaspadaan karena memiliki sada, karena memiliki sila, nah, maka dia akan tidak lengah, ya, karena dia tidak lengah, maka dalam Majjhima Nikaya kelompok 2 Sutta nomor 383 dikatakan sebagai berikut: seperti air yang seimbang dan tidak bergoyang atau bergejolak, tidak bermasalah dan murni alamiah, begitu juga para yogi yang tekun atau sungguh-sungguh melepaskan tipu daya, melepaskan sindiran atau melepaskan kepura-puraan, harus sungguh-sungguh tenang, tidak bergejolak, tidak bermasalah, dan betul-betul murni alami. Lalu seperti air yang tenang dan sejuk alami, begitu juga para yogi yang tekun atau sungguh-sungguh karena rasa belas kasihannya pada semua makhluk dan mengharapkan untuk kesejahteraan mereka, harus memiliki kesabaran, cinta kasih, dan kasih sayang. Seperti air membuat yang tidak murni menjadi murni, begitu juga para yogi yang tekun atau sungguh-sungguh, baik itu di desa atau di hutan, harus di setiap keadaan menjadi orang yang tanpa pelanggaran dan tidak ada alasan untuk ditegur oleh gurunya. Nah, seperti air yang dicari oleh setiap orang, begitu juga para yogi yang tekun atau sungguh-sungguh memiliki sedikit keinginan puas diri, tersendiri, dan menyepi dalam meditasi, dan harus seseorang yang diinginkan atau diidam-idamkan oleh seluruh dunia. Ya, kalau misalnya mungkin Anda lagi meditasi di luar, banyak tamu, wah, enak sekali itu ya, meditasi damai. Mungkin turis-turis yang lihat, wah, semangat, padahal dalamnya lagi bergejolak gitu. Ya kan, ngelihatnya kan bagus di foto-foto, padahal nggak tahu aja dalamnya. Nah itulah makanya, tapi oke lah, orang akan, wah, Anda jadi inspirasi buat mereka. Wow, kayaknya boleh juga nanti saya meditasi juga deh. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, seperti air yang tidak mencelakakan atau menyusahkan orang, begitu juga para yogi yang tekun atau sungguh-sungguh harus tidak melakukan kesalahan atau kejahatan melalui tindakan jasmani, ucapan, dan pikiran yang membuat perselisihan, pertengkaran, pertikaian, menelantarkan atau mengabaikan meditasi, dan menjadi tidak suka. Nah, ini adalah yang diharapkan, tapi setidaknya Anda sudah mengarah ke sana. Nah, yang di sini yang poin yang menariknya, seperti air yang tenang dan sejuk alami, begitu juga para yogi yang tekun sungguh-sungguh karena rasa belas kasihannya pada semua makhluk dan mengharapkan untuk kesejahteraan mereka, harus memiliki kesabaran, cinta kasih, dan kasih sayang. Apa yang Anda lakukan di sini, ini adalah untuk manfaat banyak pihak, ya kan? Ya, banyak pihak di sini, mereka-mereka yang telah mensupport kegiatan ini dengan baik, sehingga kita bisa berlatih dengan baik di sini. Ya, nah, kita bisa berlatih dengan nyaman selama beberapa hari ini sampai beberapa hari ke depan. Itu karena yaitu support mereka. Dan karena out of compassion mereka telah mensupport, ya seperti itu. Itu akan memberikan manfaat yang besar, karena nggak gampang mendukung orang yang mau duduk diam meditasi selama 10 hari. Itu nggak gampang ketemu kondisi ini gitu, tidak melakukan kejahatan, nggak gampang, ya kan? Nggak semua bisa punya kesempatan, dan mereka yang mengerti ini akan mendukung karena berbeda,
muatannya, bisa dikatakan mendukung orang yang berlatih dhamma, yang mempraktekkan dhamma, dengan mendukung orang yang tidak praktek dhamma atau tidak ya di luaran sana, muatannya akan berbeda sekali lagi. Nah, dengan memaksimalkan itu, maka kita bermanfaat. Keberadaan kita bermanfaat untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Makanya untuk kesejahteraan mereka, makanya sekali lagi Anda harus punya kesabaran dan punya metta juga dengan kasih sayang itu sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Terus saja, yaudah jalanin saja day by day. Jangan menghitung hari tapinya ya. Jangan menghitung hari. Oke. Ya. Itu jadinya sekali lagi karena ketekunan, maka itu bisa terjadi semuanya. Sekali lagi. Nah, inilah indahnya dhamma ya. Oke. Jadi faktor sada, sila, caga, dan panya itu memegang peranan penting dalam kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Ya, Anda sudah juga tahu bagaimana tingkatan-tingkatan sada itu sendiri. Nah, berarti lebih lanjut dalam Bala Sutta, berarti menjelaskan tentang ada 4 faktor. Di sini dalam Anguttara Nikaya dikatakan ada 4 kekuatan. Ya, apa 4 kekuatan ini? Yaitu Panya Balang, Wirya Balang, Anawaja Balang, dan Sangga Balang, Sanggaha Balang. Kekuatan kebijaksanaan, ya, kekuatan kebijaksanaan, kekuatan kegigihan atau wirya, jadi bisa dibilang kekuatan ketanpacelaan atau anawaja balang, dan kekuatan memelihara hubungan baik, sanggaha balang. Ya, jadi kekuatan kebijaksanaan, kekuatan kegigihan, kekuatan ketanpacelaan, dan kekuatan memelihara hubungan baik. Nah, lalu Bante mau menjelaskan tentang apa itu kekuatan kebijaksanaan atau panya balang. Ya, biar Anda juga bisa paham. Yang dibilang panya itu yang seperti apa sih? Referensinya gimana? Gitu ya. Panya balang, kekuatan kebijaksanaan. Ya, di sini seseorang menurut sutta ini, panya, seorang telah melihat dengan jelas dan dengan kebijaksanaannya, seorang telah melihat dengan jelas dan dengan kebijaksanaannya mengeksplorasi kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan dikenali sebagai tidak bermanfaat. Oke, jadi kita harus tahu, mengetahui dengan jelas, ini tidak bermanfaat dan harus dikenali sebagai tidak bermanfaat. Lalu yang bermanfaat dikenali sebagai yang bermanfaat, yang tercela dikenali dengan tercela, dikenali sebagai tercela. Lalu tanpa cela dikenali sebagai tanpa cela, yang gelap dikenali sebagai gelap, yang terang dikenali sebagai terang, yang tidak boleh dilatih dikenali sebagai yang tidak boleh dilatih, yang harus dilatih dikenali sebagai yang harus dilatih, yang tidak selayaknya dikenali sebagai yang tidak selayaknya, yang layak, yang selayaknya dikenali sebagai yang selayaknya. Inilah disebut kekuatan kebijaksanaan. Ya, artinya salah ya salah, benar ya benar. Jangan nggak apa-apa, dia memang masih kecil, biarin aja gitu misalnya. Nggak apa-apa, itu begini begitu. Nah, jadi ada excuse-nya. Ya,
Makanya di sini Dhamma mengajarkan kita hitam-hitam, putih-putih, bukan abu-abu, gitu ya. Nggak ada yang abu-abu di dalam Dhamma. Hitam ya hitam, putih ya putih. Benar-benar salah-salah. Kusala ya kusala, aku salah ya aku salah. Ini ndak pantas, ya memang nggak pantas. Ini yang tidak ini yang pantas, memang itu pantas. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Nah, kita harus punya data-data itu. Kita harus jelas supaya tidak bingung, tidak ambigu. Di satu kondisi begini kita membenarkan, tapi di kondisi yang lain kita menyalahkan. Nah, ini jadi ambigu. Ya, jadi abu-abu, tidak ada kejelasan. Salah-salah, benar-benar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika kita bisa memahami ini dengan baik, itu juga domain dari kebijaksanaan, kekuatan dari kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan data yang jelas supaya kita tidak salah memilih, tidak salah menerjemahkan, atau tidak salah mengkategorikan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mana yang jelas, mana yang tidak jelas, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Nah, sebagai Buddhis, referensi kita adalah Dhamma sekali lagi. Itu penting. Kalau enggak akan rancu semuanya. Ketika Dhamma mengatakan ini, ya kita harus ya ikut, bisa dikatakan sekali lagi. Ketika Dhamma tidak mengatakan, ya kita tidak boleh setidaknya menilai ini sesuai dengan Dhamma. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kekuatan kebijaksanaan. Nah, dengan kekuatan kebijaksanaan itu sendiri, kita harus mengarahkan ke hal-hal yang baik. Nah, dengan kebijaksanaan itu akan dengan kekuatan kebijaksanaan, sehingga kita bisa memaintain yang namanya yoniso manasikara. Nah, yoniso manasikara inilah yang akan membuat kebijaksanaan muncul dalam pikiran seseorang. Yoniso manasikara. Berikutnya lagi adalah yoniso manasing karo manasikaro. Nah, ini penting untuk memunculkan kebijaksanaan kita atau berpikir yang bijaksana. Ya. Ya, yoniso ada terdiri dari beberapa kata. Yoni itu bisa dikata artinya patisandi atau sebab penyebab, kelompok agregat atau metode atau cara. Bisa juga rahim, juga bisa kebijaksanaan atau panya. Manasing karo manasikaro, membuat di pikiran, manasikara. Manasi di pikiran, kara membuat. Jadi yoniso manasikara ini membuat kebijaksanaan muncul di pikiran, atau merenung dengan bijaksana, atau perhatian bijaksana. Ketika kita punya potensi kebijaksanaan itu, kita akan bisa membuat yoniso manasikara ini terus muncul, karena kita tahu mana yang baik. Ya, jadi kita hanya mengarahkan ke hal-hal yang baik. Nah, ketika hanya mengarahkan ke hal yang baik, inilah fungsi dari yoniso manasikara itu sendiri. Membuat kebijaksanaan muncul di pikiran, merenung dengan bijaksana, atau kita berperhatian yang bijaksana. Nah, yoniso manasikara hanya ada di kusala cita saja. Di pikiran yang baik, kusala cita. Ketika kita melakukan kusala, pasti ada yoniso manasikara. Kira-kira seperti itu ya. Makanya penting juga data-data itu supaya kita terus bisa mengarahkan yoniso manasikara dalam apapun aktivitas kita. Mau dibilang positive thinking ini, berpikiran positif untuk tidak membebani diri kita, tidak membebani, aduh kok saya bodoh sekali ya. Udah tahu kita lagi gagal, kita blame, kita bodoh. Berarti kan kita sedang menekan diri sendiri kan. Harusnya oh iya ya, coba lagi deh. Gitu, ayo nggak apa-apa deh, masih ada kesempatan lain. Kita kan berusaha untuk positive thinking, saya akan berusaha lagi. Kita sedang yang menolong diri sendiri sebenarnya. Nah, itulah berpikiran bijaksana. Kalau kita menekan,
kita akan menambah beban pikiran itu sendiri. Itulah fungsi yoniso manasikara. Ya enggak? Berperhatian yang bijaksana. Pasti bisa, pasti bisa. Coba lagi aja. Gitu. Coba lagi. Nah, itu dari kebijaksanaan dengan cara yang lain, bisa dibilang muatan yang lain, membuat kebijaksanaan muncul di pikiran. Merenung dengan bijaksana, perhatian yang bijaksana. Itu. Jadi kekuatan kebijaksanaan juga perlu kita bangun sekali lagi, karena itu salah satu dari 4 faktor yang penting. Oke. Nah, kebijaksanaan seseorang itu juga punya variasinya. Ya, kebijaksanaan seseorang. Nah, di dalam Awakuja Sutta dalam Anguttara Nikaya dikatakan bahwa ada 3 jenis kebijaksanaan. Ada 3 jenis kebijaksanaan. Yang pertama itu kebijaksanaan yang seperti pot dibalik. Kebijaksanaan seperti pot dibalik. Ini artinya orang yang memiliki kebijaksanaan seperti pot dibalik tidak memiliki kebijaksanaan yang mampu merenung. Yang mampu merenung meski tanpa putus selalu pergi ke tempat biku untuk mempelajari awal, pertengahan, dan akhir dari Dhamma. Dia tidak mampu karena tidak punya panya. Ini dikategorikan sebagai kebijaksanaan seperti pot dibalik. Jadi mau bantenya kasih semua tipitaka, nggak ngerti, gitu. Artinya mungkin juga seperti yang Buddha katakan dalam Dhammapada, seperti sendok sayur. Sendok sayur tidak bisa merasakan rasa sayurnya, tapi dia nyelup, dia masuk ke dalam kuah sayur itu sendiri, diaduk-aduk gitu sampai ke dalam-dalamnya gitu, tapi dia tidak merasakan rasa sayur itu sendiri. Seperti itu ya, itu. Nah, kebijaksanaan yang kedua adalah kebijaksanaan seperti orang yang memeluk pot di dadanya. Jadi seperti didekap di dada. Lebih baik dari kebijaksanaan seperti pot yang dibalik. Ya, Anda bisa bayangkan orang memeluk pot di dadanya seperti itu. Tapi sambil duduk. Kira-kira seperti itu. Nah, ini lebih baik dibandingkan orang yang potnya dibalik. Karena dikatakan sini, orang ini selalu pergi ke tempat biku. Setelah mempelajari arti Dhamma di awal, pertengahan, dan di akhir, di tempat duduknya dia mengerti. Jadi, tetapi pada saat berdiri dan tidak mengerti Dhamma tersebut lagi karena lupa apa yang sudah dipelajarinya. Begitu dengar Dhamma talk, oh iya gitu ya Bante, iya. Begitu bangun lupa lagi. Nah, itu seperti kebiasaan seperti orang yang memegang pot di dadanya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya banyak kategori itu ya. Ngerti on the spot saja. Nah, jadi seperti orang yang kalau duduk mendekap sesuatu di dada, kalau dia lupa pas berdiri yang ada di dekapannya akan jatuh. Jadi ya, dia lagi pegang, oke. Masih bisa jagain potnya. Begitu dia lupa, dia bangun, pecahlah itu pot, jatuh. Kira-kira seperti itu. Nah, dia mengerti saat duduk mendengarkan Dhamma, tapi karena tidak ingat atau tidak punya sati, tidak menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini masih lebih baik tidak menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan itu, keluar pintu aja lupa gitu ya. Itu lebih parah. Nah,
Kira-kira seperti itu. Nah, itu kebijaksanaan yang seperti didekap atau dipeluk di dada. Ya, itu jenis kebijaksanaan. Berikutnya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan yang luas, yang paling baik di antara yang lainnya. Setelah dia pergi ke tempat biku, mempelajari Dhamma di awal, pertengahan, dan akhir, setelah memahami Dhamma di tempat duduknya, mengingatnya dan memiliki pikiran yang luhur, yang tidak berpandangan salah terhadap Dhamma, bebas dari keraguan akan Dhamma, dapat melatih sila samadhi dan panya yang mengarah pada Dhamma adi duniawi, dan mampu mencapai akhir dari dukkha. Nah, artinya dia memegang dengan baik potnya itu, dia bawa-bawa, kira-kira seperti itu. Dia maksudnya waktu duduk atau berdiri, dia memeluknya dengan baik. Ya, nah itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan yang luas. Makanya kita jangan heran ketika dalam lingkungan wihara itu sendiri beragam ya tingkat kebijaksanaan seseorang ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir, kok orang dia sering ke wihara tapi kelakuannya kok begitu ya. Nah, statement ini harusnya kita perlu koreksi ya, karena kita harus lihat orang per orang tingkat kebijaksanaannya itu. Sekali lagi, kita nggak bisa menjamin sampai sejauh mana tingkat kebijaksanaan orang itu bermain, sampai sejauh mana kualitas kebijaksanaannya itu. Karena itu akan menjadi shock buat kita juga. Karena mungkin saja kita juga orang yang sering ke wihara gitu kan. Masa pantaslah orang sering ke wihara seperti itu gitu kan. Nah, kayak dia nih sering ke wihara seperti itu. Nah, itu kan jadi mengeneralisir kan. Padahal standar orang akan berbeda sekali lagi. Ya. Nah, itu sekali lagi kita harus lihat case by case. Case by case, kita juga harus pahami bagaimana orang tersebut. Sekali lagi, jangan salah menilai ya, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi, tingkatan kebijaksanaan seseorang berbeda-beda. Ini akan mempengaruhi tingkah lakunya, tindak tanduknya, atau ya mau dibilang perilakunya akan dipengaruhi oleh tingkat kebijaksanaannya juga. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu Bante menjelaskan tentang panya itu sendiri ya. Oke, sekali lagi, sedikit lagi. Tanggung dalam Pathakama Sutta juga dikatakan bahwa 4 hal yang sering didambakan, yaitu kekayaan, ketenaran, dan juga usia panjang, juga pencapaian kehidupan selanjutnya yang baik atau nibbana. Ya, ini semua kepengen, betul enggak? Pengen kaya, terkenal, umur panjang, mati masuk surga. Yang ini enggak, pencapaian kehidupan yang baik, ya pencapaian nibbana, ya kan? Nah, 4 hal yang sering didambakan. Nah, ini ada di dalam Pathakama Sutta. Nah, untuk bisa mendapatkan itu semua yang tadi, ya 4 hal yang akan menuntun ke arah pencapaian atau 4 dambaan tersebut apa saja? Sada, keyakinan terhadap 3 permata. Lalu sila, moralitas. Lalu caga, kedermawanan. Lalu panya, kebijaksanaan yang mampu melampaui kelima rintangan. Sekali lagi, 4 kondisi ini, 4 faktor ini, apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Ya, nih sada, sila, caga, panya. Yang bisa, ya, Anda mau kaya, Anda mau terkenal, Anda mau umur panjang, Anda mau mencapai nibbana atau kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, faktor-faktor ini perlu Anda perkuat sekali lagi. Nah, ini di banyak sutta Buddha mengatakan ini. Sekali lagi, sada, sila, caga, dan panya.
Nah, panyanya di sini, ya nanti jelasin nyangkut di panyanya ini. Yang tadi kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, di sini panya di dalam Pataka Sutta ini kebijaksanaan yang mampu melampaui kelima rintangan atau pancaniwarana. Kurang lebih sih sama. Ya, 5 rintangan itu ya adalah abijja, wisama, loba. Mau dibilang di sini kamatanha. Jadi Anda harus bisa mendeteksi, oh ini kamatanha. Ya, keinginan dan ketamakan. Ya. Yang berlebihan, ya, bisa dibilang. Lalu niat buruk, biapada, ill will. Berikutnya kelambanan dan kemalasan atau rasa kantuk, tinamida. Berikutnya kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca. Udaca kukuca. Berikutnya keraguan-raguan, wicikica, doubt. Ya, panya di bagian ini untuk bisa mengatasi ini semua. Jadi mau dibilang ini ada sesuatu yang tidak bermanfaat yang Anda harus hindari. Ini ada sesuatu yang tidak sesuai yang Anda harus hindari. Ini ada sesuatu yang tidak baik yang harus dihindari. Ini ada sesuatu yang tidak bermanfaat yang harus dihindari. Apa? Ya, kamatanha, biapada, tinamida, udaca kukuca, dan wicikica. Jadi Anda harus langsung kasih solusi ketika ini muncul. Anda harus langsung action ketika ini muncul. Nah, itu adalah domain dari panya, mengatasi ini. Oh, muncul misalnya ngantuk. Oh, saya harus fight. Ya kan? Oh, muncul gelisah. Saya harus tenang. Tenang. Misalnya, oh ragu, enggak masalah. Yang penting saya masih ada di masih terus mengamati objek meditasi saya. Ngapain saya ragu? Anda langsung fight di sana. Ya, itu adalah domainnya, bagian dari panya. Berarti panya kita bekerja untuk mencari solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah ini. Karena dalam meditasi ya masalahnya cuma ini saja bisa dikatakan, tapi variasinya banyak. Ini akan dihajar sana sini bisa dikatakan, ya, bervariasi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di panya di sini adalah untuk mengatasi 5 rintangan itu sendiri. 5 rintangan atau niwarana ini adalah semua merupakan akusala. Ya, jadi kalau kita terlena, kita bisa bikin akusala. Makanya langsung kasih solusi. Langsung tenang, tidak bergejolak atau bagaimana. Ya, itu yang harus kita lakukan. Terus latih. Artinya di sini dengan kalau kita bisa mengatasi ini, artinya panya kita bisa berkembang. Ya, panya kita akan bisa berkembang karena kita terbiasa. Oh, ya seperti ini. Kita mendeteksi. Ini pun pendeteksian ini bisa dikatakan ada hubungannya atau ada korelasinya dengan sati, dengan mindfulness. Karena kita mengingat mana yang baik, mana yang tidak baik juga. Bagaimana mengingat bagaimana panya itu bekerja itu juga. Makanya ini kompleks sekali sebenarnya. Ya, mekanismenya ya, tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Tapi ya sudah, jalanin saja. Jangan dipikirin, jangan dianalisa bagaimana nih panya, bagaimana nih sada, bagaimana pusing Anda. Ya. Karena nggak akan sinkron mekanismenya. Udah jalanin saja dengan tenang, ya. Just go. Kira-kira seperti itu. Ya, terus ya.
Ya, itulah panya. Jadi Bante mau menjelaskan tentang panya itu sendiri, banyak ininya, ruang lingkup yang bisa kita pahami ya. Jadi bukan hanya mencapai sesuatu, ini itu bagian dari panya. Tidak, Anda bisa mengetahui mana yang bermanfaat, tidak bermanfaat, dan mengatasinya juga itu tugasnya panya. Ya kan? Makanya kalau misalnya Anda membiarkan sesuatu yang tidak baik, artinya terus ada, berarti panya kita nggak berkembang kan? Panya kita stuck di sana, ya kan? Karena apa? Mungkin dihajar sama tinamida, mungkin dihajar sama keraguan. Jadi keraguan itu yang dominan, bisa dikatakan, ya kan? Ada sesuatu yang tidak beres, memang harus dibereskan. Ya, itulah cara bekerjanya panya. Oke. Berikutnya, Bante teringat satu cerita. Ya, ini mungkin terakhir deh. Terakhir, cerita tentang mungkin Anda juga sudah tahu, familiar dengan ini, Nakula Mata, Nakula Pita. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Padahal ini cerita sangat terkenal. Nakula Mata, Nakula Pita itu adalah pasangan suami istri. Suami istri merupakan salah satu murid umat awam Buddha yang terunggul. Ya, salah satunya. Nah, Nakula Mata, Nakula Pita. Nah. Jadi di sini, di dalam sutta ini juga Buddha mengajarkan bagaimana Nakula Mata, Nakula Pita ini bisa bersama-sama sepanjang samsara dalam menyempurnakan paraminya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi Nakula Mata, Nakula Pita ini tinggal di daerah Susumaragiri di negara bagian Baga. Ya. Lalu ketika Buddha mengunjungi desa tersebut dan tinggal di sana, mereka, Nakula Mata, Nakula Pita ini menemui Buddha. Mereka begitu ketemu Buddha, langsung sujud di kakinya beliau dan bicara ke Buddha, memanggil Buddha sebagai anaknya. Anakku, kenapa Anda lama sekali baru ke sini? Sudah lama tak jumpa. Suami istri ini. Nah, lalu dia bilang bahwa saya ini adalah orang tua Anda di 500 kehidupan. Ya, setelah di 500 kehidupan saya ini jadi orang tua Anda dan juga sering menjadi kerabat Anda, sanak keluarga Anda. Jadi jodohnya sangat kuat dengan Buddha. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu ketemu dia langsung manggil anakku. Kayaknya udah lama sekali baru ketemu. Kenapa baru ketemu lagi gitu? Kira-kira seperti itu. Nah, itu dia ada kedekatan dengan Buddha. Ya. Lalu akhirnya dia menceritakan sekali lagi. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu. Dan pasangan ini pernah menjadi orang tua, paman dan bibi dari Bodhisatta dalam banyak kehidupan lampau.
Nah, mereka sangat menyayangi Buddha seolah beliau adalah anak mereka sendiri, dan mereka sangat akrab dengan Sang Buddha. Nah, itu ada kedekatan. Nah, makanya ya, jadi bukan sesuatu tanpa sebab, sekali lagi. Nah, mereka menganggap Buddha sebagai anaknya sendiri karena kedekatan 500 kehidupan. Nggak main-main ini, ya kan? Kedekatannya sangat intens, mau dikatakan, sehingga dia langsung panggil anak gitu. Anakku, sudah lama sekali kita nggak jumpa gitu, kemana aja. Nah, oke. Lalu ya Buddha pun akhirnya ya terus hasilnya mengajari mereka. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mungkin bisa jadi merasa dekat dengan seseorang, mungkin juga kedekatannya nih bisa rasa suka atau tidak suka kedekatannya nih, bisa aja kan. Jadi kalau ketemu berantem terus, kalau ketemu nggak suka tiba-tiba, mungkin saja itu mungkin musuh masa lampaunya kita. Ya, bisa aja ya. Atau kita rasanya cocok sama satu orang ini, atau dengan siapa. Nah, ya mungkin saja ada hubungan masa lampau yang chemistry-nya nyambung lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang tanpa sebab, sekali lagi. Ya, Buddha saja mengalami itu, dan Buddha di banyak tempat juga mengalami seperti itu. Di teks itu diceritakan seperti itu. Ya, jadi dalam Dhamma itu bukan sesuatu yang tidak bisa dijawab. Itu pasti ada kondisinya, kira-kira seperti itu. Ya, kedekatan dengan seseorang. Oke. Lalu mereka berkata kepada Buddha, "Bante, saya sudah memperistri Nakulamata semenjak saya muda. Sejak itu saya tidak pernah melakukan apalagi berpikir untuk menyeleweng. Saya selalu menginginkan Nakulamata. Ya, saya selalu ingin berada di samping Nakulamata, bukan hanya pada kehidupan sekarang, tapi juga pada kehidupan seterusnya dalam mengarungi samsara." Mendengar ucapan Nakulapita, istrinya juga berkata, "Bante, saya ikut bersamanya semenjak saya muda. Sejak saat itu, saya tidak pernah berpaling kepada laki-laki lain. Saya selalu ingin berada di sampingnya, bukan hanya pada kehidupan sekarang, tetapi juga pada kehidupan seterusnya dalam mengarungi samsara." Ya. Lalu Buddha berkata kepada mereka, "Jika suami dan istri yang hidup rukun berharap untuk selalu bersama dalam kehidupan yang akan datang, keduanya harus, yang pertama, setara dalam keyakinan, sama sada, setara dalam moralitas, sama sila, setara dalam kemurahan hati, sama caga, setara dalam kebijaksanaan, sama panya." Ya. Jadi mau jadi pasangan terus juga tetap aja 4 faktor ini penting diperkuat: sama sada, sama sila, sama jaga, sama panya. Kira-kira seperti itu. Ini biasanya muncul di undangan kawinan ini. Ya, berharap terus bersama. Ya, Anda pernah lihat nggak? Pernah dapat nggak? Anda pernah perhatiin nggak ini suta ini? Sama sada, sama sila, sama jaga, sama panya. Ya, ini terus yang dieksplor gitu. Jadi kalau sang suami memiliki keyakinan yang murni, begitu pula layaknya sang istri. Kalau suami memiliki moralitas yang baik, begitu pula ya layaknya sang istri. Jika salah satu ingin memberikan derma, yang lain harus mendukungnya. Jika istri melakukan dana, suami harus mendukungnya. Jika suami melakukan dana, istri harus ikut berbahagia.
kebijaksanaan dan pengetahuan mereka juga harus setara. Ya. Jadi banyak sumber nih ya. Nanti coba explore, memberikan ke Anda bahwa faktor sada, sila, caga, dan panya ini sangat penting. Bahkan mau jadi pasangan pun minimal ini perlu. Anda mau apapun yang Anda inginkan, ini juga diperlukan. Sekali lagi, ingin jadi kaya, ingin banyak pengikut, ingin mencapai nibbana pun, 4 faktor ini faktor yang sangat penting. Jadi ya, sekali lagi, ketika kita berbuat baik, kita berusaha untuk ya memenuhi 4 faktor tersebut ya dengan baik, supaya kebajikan kita bisa jadi maksimal, bisa dikatakan ya, untuk mendapatkan dambaan duniawi maupun pemasuk arus yang tadi. Sekali lagi, ini kenapa Bante angkat ya, karena ini menarik untuk diperhatikan. Jadi memang sekali lagi, jangan hanya untuk berbuat baik, tapi juga Anda coba bisa memahami makna dari sada, sila, caga, panya itu sendiri. Ya, ini bukan wirya, belum diedit ya. Kira-kira sampai segitu ya penjelasan dari Bante. Begitu pentingnya 4 faktor ini dalam kebaikan kita. Jadi apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Salah satunya untuk bisa memenuhi 4 faktor ini. Apapun yang Anda inginkan, mau dari sisi duniawi maupun dari sisi adi duniawi, mau lokia ataupun lokutara. Kira-kira seperti itu. Oke. Sadu, sadu, sadu. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau tanya tentang yang rintangan batin tadi kan Ya. ada 5 ya. Ya. Itu apakah cuma dalam konteks meditasi dong, atau memang dalam kehidupan sehari-hari hidup kita juga berhadapan dengan rintangan? Iya. Pastinya ke sana. Pastinya ke sana. Nah, itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini karena konteks kita lagi meditasi, ini Buddha mengatakan bahwa ini adalah sebagai pancaniwarana. Pancaniwarana ini adalah musuhnya meditator, bisa dibilang musuhnya meditator. Pancabala itu adalah temannya para meditator, 5 kekuatan gitu ya. Nanti apakah misalnya dalam kehidupan sehari itu kita terabaikan, misalnya itu kan kalau memang ada berarti kan ikut Ya. setiap saat Ya. dalam proses, karena tidak panyanya tidak terdetek, Ya. itu kan jadi kecenderungan. Ya, betul. Begitu masuk meditasi itu sangat mengganggu kan. Betul. Dan saya kepikiran apakah ketika dalam kan di luar jadwal meditasi, panyanya kita tingkatin ke 5 rintangan itu, Oke. apakah akan mendukung untuk misalnya kondisi meditasi? Sedikit banyak akan mendukung saat ini. Sedikit banyak, setidaknya ketika Anda terkendali dengan yoniso manasikara, artinya kan terkendali nih. Nah, di sana itu akan meringankan usaha sekarang. Tapi potensi di masa lampau kan ada. Anda jangan lupa juga, kita punya potensi dari masa lampau selama di samsara ini, yang bisa saja kapan saja dia bisa masuk. Tapi saat ini kita terkendali yoniso manasikara itu sendiri. Jadi bagaimana Anda bisa terkendali itu sendiri, itu tugas kita saat ini. Terkendali dalam berbagai sisi, terkendali dalam berbagai aspek. Nah, makanya perlu latihan, perlu yoniso manasikara, misalnya seperti makan. Kenapa dalam waktu makan perlu ada perenungan? Ya kan, makan makanan ini dan makanan bukan untuk kesenangan, bukan untuk kecantikan atau untuk mengemukkan badan. Tujuannya ke sana, tapi untuk menjaga tubuh ini, ya kan? Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, makanan enak nih, ya kan? Apalagi makanan yang Anda suka, ya Anda mau kemanapun Anda bisa kejar. Kayaknya di sana ininya enak nih, lari ke sana. Berarti kan Anda makan untuk kesenangan kan, bukan untuk kebutuhan. Nah itu. Nah, di situ yang harus Anda kendalikan, bahwa kita makan hanya untuk kebutuhan saja,
bukan untuk ke sana. Jadi makanan apapun ya saya akan makan tujuannya ke sana, kira-kira seperti itu. Nah itu pengendalian itu, cara-cara itu yang kita lakukan dalam sehari-hari. Artinya gini juga, kita tidak boleh membatasi langsung. Kalau membatasi langsung, mental kita kadang nggak siap, psikologis kita nggak siap, nanti akan tertekan kitanya. Yang lebih tepat, lebih baik kendalikan saja. Terus Anda belajar mengendalikan, ya, nanti lama-lama kita akan jadi siap. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, silakan. Yang tadi yang pemahaman tentang banyak, ya. Ya. Nah, ketika seseorang terlahir atau membawa karma seperti itu, berarti apapun dilakukan dia tidak akan bisa menyelesaikan apa namanya samsara ini. Betul. Jadi dia tidak akan ngerti, seperti sendok sayur lah. Makanya di dalam Dhammapada itu dikatakan seperti sendok sayur yang masuk ke makanan yang paling enak sekalipun, dia nggak akan ngerasain rasanya sayuran yang enak itu, padahal dia udah nyembur, udah nyemplung lah di sayur tersebut gitu. Jadi apapun pembahasan Dhamma, sedetail apapun, dia nggak akan ngerti. Kayak gitu. Kira-kira makanya kita yang harus belajar untuk membuka diri ya. Istilahnya lebih, mau dibilang apa ya? Dia memiliki potensi baik lah, supaya banyak kita berkembang. Tapi untuk kondisi kesana pun kadang yang tadi Bante bilang, kadang ada mental block yang membuat kita nggak berkembang. Ada kama penghalang yang membuat kebijaksanaan kita nggak matang. Nah, itu bisa bermain dari masa lampau. Tapi ketika kita sadari itu sekarang, kita bangun aja potensinya. Ya, membangun kecenderungan itu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira, oke? Oke. Mungkin pertanyaan terakhir lah ya, udah. Silakan. Ya, Bante, mengenai Uposatha Sila. Itu untuk sila ke-7 sama ke-8-nya itu maksudnya kalau untuk dijalankan sehari-hari itu batasannya seperti apa? Kalau yang ke-7 itu kan ada wangian itu masih tahu ya, tapi ada hiburan sama hiburan ya. Nah itu untuk kita orang kerja rumah tangga itu batasannya seperti apa? Jadi kalau bikin video untuk keperluan kerja atau misalnya ada apa waktunya perlu temenin klien pergi nonton, apakah itu sila itu di hari itu ambil 1 jam sebelum mulai nonton dilepasin? Setelah pulang nonton ambil lagi silanya kan? Ya itu tricky banget itu. Ya begitupun bisa dikatakan bisa juga. Artinya, tapi pelaksanaan sila Anda dikalahkan oleh keadaan. Artinya itu menunjukkan sadanya yang kurang kuat. Karena keadaan tertentu kita harus membuang latihan sila itu sendiri. Ya, menjadi lebih rendah lagi bisa dikatakan. Nah, sebaiknya sih kalau memang sada kita kuat ketika hari Uposatha ya sudah. Kita yang aman-aman saja. Kalaupun mau mungkin kita schedule aja besoknya lagi atau bagaimana. Mungkin ya. Karena itu akan mempengaruhi kualitas sada. Ketika sadanya murni, kualitas kebajikan yang kita hasilkan juga akan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Ya, nah batasannya untuk yang Naca Gita Wadita Wisuka Dasana itu sebenarnya untuk mengendalikan kesenangan indera. Kesenangan indera kita yang dikendalikan, loba, keserakahan. Nah, misalnya Anda pakai parfum, pakai yang lain kan sebenarnya bukan untuk apa-apa, hanya untuk senang atau supaya wangi, supaya orang puji kita atau bagaimana. Hanya sebatas itu. Tapi kalau tujuannya untuk kesehatan itu lain hal. Misalnya Anda bau badan, misalnya nih ya, ada seorang yang bau badan, pakai parfum itu boleh. Itu tidak pelanggaran.
Ya itu bisa kalau memang sudah baunya tidak tahan. Secara ini itu diperbolehkan. Ya. Nah, misalnya itu. Terus kalau tujuannya hanya untuk kecantikan, nah supaya apalah gitu, supaya mungkin kalau wanita nih skincare supaya nggak belang gitu, kalau belang jadi nggak cantik, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau untuk kesehatan dia pakai untuk karena iritasi ya, karena jadi perih gitu, kalau nggak dipakai jadi perih kulitnya, itu bisa karena alasan kesehatan, kira-kira seperti itu. Nah, bagian pertunjukan pun sama. Jadi untuk memenuhi meredakan kesenangan indera itu sendiri. Kira-kira gitu. Itu yang batasan yang sila ketujuh. Ya. Yang kedelapannya kan Ucasayana, Mahasayana, itu pun juga. Jadi untuk kesenangan indera saja. Ukuran ranjangnya antara 30 cm sampai 50 cm kakinya, bukan tempat tidurnya ya, kakinya saja gitu. Jadi ukuran tinggi kaki. Kalau ranjang atau kasurnya nggak masalah, mau 2 lapis, mau dua begini pun oke. Tapi ukuran kakinya. Kakinya itu nanti dari lantai sampai kakinya aja. Panjangnya nggak dihitung. Itu yang dikategorikan Ucasayana, Mahasayana, dan kategori tidak mewah. Tapi kalau sekarang spring bed itu rasanya barang umum ya, bukan barang mewah lagi ya. Nah jadi ya nggak masuk kategori barang mewah kalau spring bed sekarang. Ya. Kira-kira gitu. Oke. Ya, rasanya cukup ya untuk malam ini. Udah 9:30. Oke. Tidak terasa. Oke, kita pelimpahan jasa, kita baca Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya sama-sama ya. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Buddham pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Dhammam pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Sangham pujemi. Ada imaya patipatiya jati jara byadi maranama parimuce sami. Idame punya masawakayang wahang hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatanam bajemi. Tesa beme samampunya bagan bantu. Sadu, sadu, sadu.